warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi pada pertemuan kali ini, yaitu pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, maka marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita sehat semua. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin. Nah, pembelajaran yang telah kita siapkan yaitu sesuai dengan RPP yang Ibu buat untuk hari ini. KD menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menghitung volume gabungan beberapa bangun ruang. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut dengan materi ini, masih ingatkah pertemuan kemarin? Yaitu luas permukaan bangun ruang. Kita akan mengetahui luas permukaan bangun ruang dengan mengingat jaring-jaring tersebut dari bangun ruang itu. Nah, sekarang kita memasuki materi yang baru, volume gabungan dua bangun ruang. Yang pertama, nah coba lihat ini, kita lihat gambar, ada dua bangun yang bergabung. Pertama, bangun ruang kubus, sedangkan ini adalah balok. Inilah yang kita akan hitung berapa volume dari dua bangun yang bergabung. Sudah siap? Kita akan mulai pembelajaran ini. Cara untuk menemukan volume dari gabungan bangun ruang ini, maka pertama kita bagi dengan beberapa bangun ruang antara bangun yang satu dan yang lainnya. Anak-anakku sekalian, perhatikan caranya untuk menemukan volume dari bangun gabungan volume tersebut. Yang pertama, kita lihat volume kubus. P1 sama dengan volume kubus. Nah, ini coba lihat volume kubus. Apa sih rumus untuk menentukan volume kubus tersebut? Kita ingat, P sama dengan S pangkat 3 sama dengan S dikali S dikali S sama dengan, apa sih S itu? S itu adalah sisi. Nah, kita lihat ukuran atau panjang sisi yang tertera di sini dengan gambar ini, kubus adalah 5 cm. Berarti S-nya adalah 5 cm. Nah, 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan berapa anak-anak? 5 kali 5? Nah, tentu anak-anakku semua sudah paham dan sudah tahu. 5 kali 5 sama dengan 25. Dikali 5 sama dengan 125 cm pangkat 3. Nah, selesaikan bangun yang satu sudah selesai. Kita temukan volumenya. Jadi volume kubus adalah 125 cm pangkat 3. Coba anak-anakku sekalian, perhatikan kemari. Saya akan mengulangi berapa volume kubus. Untuk menemukan volume kubus tersebut, kita mengingat rumus untuk menemukan volume. P sama dengan S pangkat 3 sama dengan S dikali S dikali S. Berapa sih S-nya? Kita lihat tadi melalui gambar itu adalah 5 cm. Nah, berarti volumenya sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 5 kali 5 25 dikali 5 sama dengan 125 cm pangkat 3. Nah, anak-anakku sekalian, apakah paham sampai di sini? Kubus yang satu sudah kita temukan volumenya, yaitu 125 cm pangkat 3. Sekarang anak-anak kita mengambil
atau menentukan volume kubus berikutnya, yaitu volume balok. Nah, caranya untuk menentukan volume balok yaitu kita mengingat rumus P sama dengan P kali L dikali T. P panjang, L itu lebar, dan T itu adalah tinggi. Nah, rumus untuk menentukan volume balok ditulis kita ini P2. Kenapa P2? Karena ada tadi P1 bergabung dengan P2. P sama dengan P dikali L dikali T sama dengan P itu adalah panjang balok berapa? Nah, kita akan lihat di sini. Tertera panjang adalah 10 cm. Maka kita tulis di sini 10 dikali L. L-nya berapa? Inilah lebar daripada balok adalah 5 cm. Maka kita tulis 5 dikali T. Apa sih T? T itu adalah tinggi. Tinggi dari balok tersebut adalah 15 cm. Jadi 15 P kali L kali T 10 dikali 5 dikali 15. Nah, kita lihat 10 kali 5. Ini kan kali-kali 10. Mungkin anak-anakku semua sudah paham. 5 dikali 10 atau 10 kali 5 sama dengan 50 dikali 15. Nah, 50 dikali 15 sama dengan. Perlu untuk menghitungnya dengan cakaran atau langsung saja kita jawab bahwa 50 dikali 15 sama dengan 750 cm pangkat 3. Nah, sekarang sudah kita temukan volumenya. Volume 1, volume 2 sudah tertera. Nah, untuk menentukan volume gabungan tersebut adalah P1 tambah P2 sama dengan. Itu kita akan jumlahkan P1, P2. P1 sama dengan 125 cm pangkat 3 ditambah P2 750 cm pangkat 3 sama dengan. Bisa kita menjumlahkan dengan cara 125 ditambah 750 sama dengan. Nah, ini 5, 7, 8. Nah, inilah untuk seluruh dari dua bangun yang bergabung adalah 875 cm pangkat 3. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan kemari. Kita akan melihat hasil dari volume gabungan bangun ruang tadi. Nah, mungkin masih ada anak-anakku bimbang atau keliru dengan melihat gambar ini. Seperti apa gambar? Karena melihat dengan garis-garis seperti ini saja. Namanya volume bangun ruang berarti ada isi yang mau ditahu atau ada volume di dalamnya. Nah, untuk menghitung volume tersebut kita akan membuktikan dengan melihat ini media-media seperti ini. Anggaplah ini tadi adalah baloknya ini. Ada ruang di dalamnya kan? Ada ruang di dalamnya. Inilah panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Berarti ruang itu yang di dalam kita akan hitung berapa isi atau volume dari balok tersebut. Caranya tadi ini sudah kita jelaskan. Nah, ini termasuk kubus. Ini kubus. Kubus ini kan bentuk persegi. Sama panjang sisi. Semua sama. Rusuknya sama panjang. Nah, jadi kalau kita lihat ukurannya cuma satu saja, 5 cm, maka semua di sini juga 5, di sini juga 5. Inilah menandakan bahwa inilah bentuk kubus yang seutuhnya. Nah, kubus ini apakah ada ruang di dalamnya? Tentu, kita lihat ada ruang di dalamnya. Itulah namanya volume atau isi dari bangun kubus ini. Nah, kita tadi sudah menggabungkan antara volume balok dan volume
kubus. Ini caranya. Bergabung, letak tempatnya. Apakah semestinya cuma di sini? Tidak, anak-anak. Bisa juga di tengah, bisa juga di depan. Nanti heran, ketemu nanti bangun, tidak pernah saya lihat seperti ini. Tidak sama cara ibu guru menjelaskan. Ini tidak masalah. Mau di sini, mau di sini, mau di belakang. Yang jelasnya dua bangun akan bergabung. Isinya yang satu kita sudah ketahui, dan isinya juga ini sudah ketahui. Maka kita akan gabung antara dua bangun ini. Hasilnya adalah 875 cm pangkat 3 atau 875 cm kubik. Nah, mungkin anak-anakku lebih memahami dengan adanya seperti ini. Jadi anak-anakku sekalian, kalau menemukan satu benda, baik berupa kardus atau apa saja, kita bisa lihat, oh ini berbentuk balok, oh ini berbentuk kubus. Mungkin ada juga yang lain, karena kita sudah belajar sebelumnya, ada berbentuk limas atau prisma segitiga. Masih ingat kan? Yang kemarin itu sudah kita pelajari satu-satu. Kalau berbentuk prisma, sudah juga diajarkan bagaimana cara menentukan volumenya. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian perlu kita memahami. Begitu melihat tempat-tempat berupa kardus-kardus, maka ada bayangan bahwa oh ini volumenya atau isinya sekian di dalamnya. Karena panjangnya, lebarnya, tingginya sudah kita tahu dan sudah kita lihat. Seperti itu anak-anak, ya kan? Nah, coba anak-anakku sekalian perhatikan dan mengingat apa penjelasan ibu, itu diingat dimanapun kita berada. Karena namanya matematika, setiap hari apapun bentuk dan modelnya, kita akan selalu menghitungnya. Bukan hanya uang belanja selalu kita hitung, tapi apapun bentuk modelnya, meja belajar saja, buku saja, apa yang berbentuk bangun datar, bangun ruang, itu kan kita ada hitungan. Ada hitungan. Dalam Al-Quran saja sudah menjelaskan namanya menghitung. Menghitung apa? Waktu. Termasuk waktu salat, waktu belajar, kita kan selalu menghitung. Sama dengan ini, ada perhitungan. Jadi di matematika selalu ada di hadapan kita. Dimanapun kita berada, maka matematika selalu menemani kita. Tolong anak-anak, siapkan diri belajar untuk kuasai matematika, termasuk volume yang kita pelajari hari ini. Nah, mungkin seperti itu. Nah, oke anak-anak, karena pembelajaran sudah selesai, maka saya akan memberikan tugas untuk mengingat apa yang kita pelajari hari ini di rumah. Nah, tolong temukan benda berupa kardus yang berbentuk kubus, yang berbentuk balok. Tolong diukur berapa panjang sisi dari kubus tersebut kalau dia berbentuk kubus, dan kalau dia berbentuk balok, maka diukur juga berapa panjang dan lebar serta tinggi dari benda tersebut. Setelah itu masukkan ke pembelajaran dan cari volumenya dengan melihat rumus-rumus yang tadi sudah dijelaskan oleh ibu guru. Mungkin demikian anak-anak. Itulah pembahasan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, maka kesimpulannya itu tadi. Perlu kita menghitung dimanapun kita berada, termasuk waktu-waktu yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, barangkali cukup sekian anak-anakku sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk menutup pembelajaran ini dengan membaca doa, yaitu surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Temuan kita berikutnya akan kita lanjutkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.